Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada beberapa video sebelumnya, kita telah melakukan simulasi LED dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan naikkan sedikit levelnya kepada simulasi yang lebih mendekati dunia nyata. Yaitu kita akan menggunakan walkway. Nah, tugasnya sendiri adalah kita harus buat 8 rangkaian LED dengan warna yang berbeda, menyala bergantian dari kiri ke kanan, dengan triggernya dengan menggunakan push button. Sama seperti Cisco sebelumnya gitu ya. Oke, hasilnya nanti akan terlihat seperti ini ya. Sebentar, nah, jika diklik satu, kiri kanan, ini saya modifikasi ya BTW. Klik kedua, kanan kiri, klik tiga, klik tiga kelewat dua. Ini yang dua, kita klik tiga kiri ke kanan ya gitu, kayak gini. Nomor 4 yang kayak sirene gitu kan, kayak lampu sirene tuh seperti itu. Seperti itu. Oke, gimana caranya? Mari kita langsung bikin dari awal guys ya. Oke, kita tinggal ke walkway lagi, kita bikin saja baru. Seperti ini. Kemudian di sini kita pilih Arduino ini saja. Scroll paling bawah, nah ini. Oke, di sini ini cuma ada Arduino gitu ya. Kita bikin rangkaiannya dulu untuk yang kita butuhkan di sini apa aja. Kita butuh 6 LED ya. Kita ambil satu aja dulu kayak gini. 8 jadi ini 0 ya. Itu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh 2, 3. Ya, 7 ini kurang 1. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ganti warna aja ke ini. Nah, sudah. Oke, lampunya sudah jadi, ada 8 lampu di sini. Selanjutnya kita tambahin resistor. Biasanya untuk resistor dari Arduino outputnya itu sekitar berapa ya, 2 volt 3 volt gitu paling, 3 sampai 5 lah. Kita pakai resistor aja. Resistornya berapa bang gitu ya, kita pakai yang biasa aja, yang ohm. Kita pakai yang standar 330 atau 220 juga boleh gitu kan, terserah. Oke, karena resistor itu tidak punya kutub, jadi kita bisa menaruhnya bebas, kita mau di positif mau di negatif, terserah, sama saja, sesuai kebutuhan saja gitu ya. Di sini saya naruhnya di kutub positifnya ya, di sini ini kan positif ya. Oke, kita serangkai seperti ini, mudah kok. Oke, sampai sini selesai, kita tinggal sambung ini. Yang kedua kita taruh kedua. Kenapa kok pakai pin 2 bang gitu ya. Karena pin 12, pin 01 rektek itu adalah untuk pin komunikasi ke perangkat lain gitu, atau ke microcontroller lain. R itu adalah receiver, T-nya adalah transceiver. Transmitter deh kalau nggak salah. Oke. Kita atur seperti ini. Nanti kita rapikan, oke? Oke, kita tinggal rapikan sekarang dulu. Kenapa dirapikan ya, biar lebih mudah aja kelihatannya dibaca gitu kan, biar kita juga nggak bingung.
turunin aja dulu segini. Udah. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita mungkin perlu ubah warnanya kali ya. Nggak usah aja kali ya, nggak usah dah. Kemudian selanjutnya kita turunin lagi ke bawah. Nah, kita akan nyambungin untuk yang ini, yang kanan itu adalah yang lebih panjang, pin yang lebih panjang itu maknanya adalah kutub positif, yang lebih pendek itu adalah negatif. Kok tahu bang? Tahu, kita buka ini nih. Kalau nggak tahu, tuh A adalah positif, C adalah negatif, gitu ya. Ini AC. Jadi kalau kita cek di sini, A-nya yang mana? Ini A. A adalah positif, seperti itu. Jadi kalau kalian nggak tahu, tinggal klik perangkapnya, klik tanda-tanda seperti itu saja. Oke. Karena kebutuhan pin negatifnya itu sama dari satu port, maka kita bisa rangkai seri saja seperti ini. Kita ubah warna kabelnya kali ya. Jadi hitam. Jadi kita rangkai seri. Nah, kalau yang ke pin itu kita harus rangkai serial. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda-beda. Jadi tiap masing-masing pin itu harus independen. Karena itu kita rangkai paralel, bukan serial gitu ya. Ini kan serial. Oke, dari sini ya udah kita sambungin aja ke groundnya. Ini ground nih. Nah, ganti warna juga biar selaras seperti itu. Oke. Sampai sini apakah selesai? Belum lagi, sabar. Di sini sekarang kita tinggal tambahin pin terakhir nih, itu push button. Oke, push button ini pakai restore nggak bang? Nah, ada dua opsi. Karena push button itu harus inputnya harus di pull up. Kenapa ya? Agar lebih terbaca aja kapan di hak, kapan dia low gitu ya. Maka biasanya emang dikasih resistor berapa 1K biasanya. Cuman sebenarnya ada cara lain, itu tinggal kita nanti settingnya di sini bukan input biasa tapi input pull up namanya. Ya agar kita gak usah pakai resistor gitu. Berarti kalau udah kayak gini, ya udah kita tinggal mengabukannya gitu ya. Berarti yang ini ke 13 gitu ya. Kita akan pakai pin 13 BTW. Di warna ya 7 gitu. Yang ini ke ground. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok gitu orang ngayannya gitu kan? Kok gitu? Sebentar, saya jelaskan. Sebentar. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok satunya di atas, satunya di bawah? Kalau kalian di sini, ini satu di sini, satu di sini. Oke, jadi konsep utama dari si push button ini adalah dia memotong atau memutus koneksi seperti ini. Tuh. Dia memutus koneksi. Nah, kemudian kenapa aku pakai satu yang di sini, satunya di sini? Kalau kalian cek di sini di contoh penggunaannya, nah ini dia. Yaitu memang seperti itu. Jadi dia koneksinya itu diselang-seling gitu, kayak di sini satunya di sini satunya di sini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita nyambungin langsung searah kayak gini di sini ke sini, maka dia akan selamanya kebaca hidup gitu. Gak akan putus-putus gitu kan. Oke, sampai sini ya udah selesai, kita tinggal coding aja gitu kan. Oke, kita mulai ke coding. Pastikan awali dengan serial dot begin gitu ini. Dan baru kita pin mode. Di pin mode kita 13 gitu ya, input pull up yang ini. Yang lainnya kita jadikan output, berarti kita bisa pakai for loop. For ini DNTI dengan 1 selama i kok 1 ya, 2 garis 2 selama i lebih kecil daripada
lebih kecil daripada 10 kalau gitu aja ya. I plus plus. Oke, kita kurung awal ke pin mod I gitu ya. Output saja. Nah, sudah selesai di sini untuk inisiasinya. Kemudian kita tambahin di sini. Oke, untuk memberikan efek ketika diklik 1 kali, 2 kali, 3 kali itu berubah, maka kita harus bikin variabel untuk menyimpannya. Kita buat variabel global int counter seperti ini dengan 0 gitu ya. Udah seperti itu. Sudah seperti ini ya. Ini juga sudah. Kemudian kita lanjut ke coding utamanya di loopnya gitu ya. Jadi kita baca dulu. If digital rate 13 gitu ya sama dengan low, maka apa yang kita lakukan bukan adalah counter sama dengan counter plus 1 gitu, atau kita juga bisa juga counter plus plus ini counter plus plus gitu kan, kita tambahin 1, kemudian kita print juga serial dot print line string counter sama dengan gitu ya plus counter. Jadi ini buat mencetak posisi counter sekarang ada di angka berapa gitu. Oke. Kemudian kita tambahin lagi if counter lebih besar daripada 5 ya, lebih besar daripada 4 gitu ya. K counter sama dengan 0. Seperti ini. Mari kita tes dulu, jalan nggak? Ada yang error di void setup katanya. Oh iya, di sini kurang. Oke, kita tes ya. Nah, loh kok gini bro? Kok tiba-tiba saya menyet sekali, kok menyet berkali-kali? Oke, ini normal terjadi. Ini namanya adalah bouncing. Jadi, bouncing itu sebenarnya adalah keadaan di mana si push button diklik dan belum tertutup sempurna, dia udah kita lepas. Jadinya kayak gitu, kayak ya bouncing gitu kan. Jadinya dia kayak kebanyakan berkali-kali gitu lah. Terus gimana agar dia gak kayak gini gitu kan? Caranya adalah kita tambahkan yang namanya delay. Kita kasih 500. Gimana kok? Kenapa ditambahin delay? Nah, dengan delay kita akan ngasih waktu buat kita yang mencet. Jadi misal delay 500 berarti 0,5 detik. Jadi selama 0,5 detik berarti akan nunggu. Kalau kurang dari 0,5 detik berarti akan dihitung nggak mencet itu. Kalau lebih berarti baru dihitung mencet. Seperti itu. Jadi kita ulang lagi aja. Nah, tuh, sekarang udah tuh. Kita pindah ke akhir kode aja kayaknya deh ini. Salah penempatannya, bro. Sorry di sini, bro. Kita ulang lagi, bro. 1, 2, 3, 4, 5 tuh lebih ini kan, lebih aman bukan? Oke, lo tuh kok kebacanya 5, 1 gitu kan? Ya karena ini ada di sini. Kita pindah ini di bawah kode gini. Nah gitu. Kita ulang lagi. Itu cuman karena penempatan kodenya aja yang salah. Oke, udah 1, 2, 3, 4,
0 tuh 1 2 3 4 0 seperti itu. Oke, di sini push buttonnya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita akan melakukan ya untuk menghidupkan lampunya gitu kan. Berarti kita tambahin di sini. Oke, if lagi. If gitu kan. Counter sama dengan 1. Ingat, sama dengan 1 itu bermakna assignment atau memberikan nilai, sama kayak ini memberikan nilai. Sedangkan sama dengan 2 itu berarti adalah pengecekan nilai. Jadi itu bedanya. Perlu diperhatikan gitu ya. Oke, nanti kita tinggal for untuk kiri kanan kita tinggal for int integer i sama dengan 2 ini lebih kecil daripada 10 ki plus. Nah, kita tinggal digital right i sama dengan height, kemudian kasih delay 150 milisecond, digital right dengan i low. Ini untuk yang counter 1 dari kiri ke kanan gitu. Dari kanan ke kiri. Kemudian untuk yang kedua kita tinggal copy aja. Paste di sini. Ini kita main else if kayak gini. Counter sama dengan 2 berarti sekarang kondisinya kita balik sekarang. I sama dengan 10. I sama dengan 9. Karena I lebih besar daripada 0, nah kita lakukan pengurangan. Sampai sini masih sama. Oke, kita tes dulu dua-duanya yang ini. Oh ya, tambahin dulu biar kita tahu else if gitu kan. Bentar, ini segini saja dulu ya. Oke, kita coba run dulu. Jalan nggak sih gitu kan? Oke, nyala ya dari kiri ke kanan ke kiri. Selanjutnya adalah kita klik. Nah, oke aman. Oke. Selanjutnya yang ketiga kita belum setting ya. Jadi dia mati. Oke. Sekarang kita bikin yang ketiga dan yang keempat. Ini agak susah nih. Jadi kita kasih komentar dulu kali ya. Kanan ke kiri. Yang ini kiri ke kanan. Sorry bro. Kiri kanan gitu kan. If counter, else if counter sama dengan 3, maka sebenarnya kita tinggal copy yang atas ini ya. Yang for loop yang ini kita copy aja ke sini biar kita nggak usah ngetik ulang. Nah, bedanya jadi kan kayak gini gitu kan, kita paste codingan yang kedua di bawahnya. Jadi kayak ya udah disambung aja kita sebenarnya. Jadi kalau kita tes ya, dia berapa dia sekarang? Oh 3. Sebentar, kok tiba-tiba kayak gini? Oh iya, karena kita ngasih assignment seperti yang saya bilang tadi gitu. Ini kesalahan sih kita. Jadi kalau 1 itu assignment memberikan nilai, kalau sama dengan 2 itu kasih ngecek. Ini 1, ini 2, ini 3. Tuh 3 itu dengan kayak bolak-balik gitu aja. Oke, kita bikin yang keempat nih, terakhir nih. Kita taruh di sini else
if counter sama dengan 4 gitu. Ini agak beda nih for-nya. For int right gitu kan sama dengan int right sama dengan 2 int right sama dengan 2 koma, kita kasih koma, kemudian left sama dengan 9, maka selama right-nya lebih kecil atau sama dengan left, maka yang kita lakukan adalah right-nya kita plus dan left-nya kita min seperti itu. Kemudian codingnya adalah berarti digital right gitu kan, kalau right height, terus digital right left juga kita height kan, kita kasih delay 150 juga. Nah setelah itu kita copy aja yang ini dan left kita jadikan low, yang satunya juga kita jadikan low. Oke, sampai sini sebentar. Oke, sampai sini harusnya udah jalan ya. Kita cek dulu. Oke, gak ada error. 1 2 3 oke 4. Oke, seperti itu. Untuk yang matinya kita tinggal tambahin kode seperti ini. Jadi else if counter sama dengan 0, maka kita tinggal lakukan digital right kita lakukan for loop dulu ya teman-teman. For int i sama dengan 0, kemudian 1 sorry mengandung adalah selama i lebih kecil daripada 10 maka i plus dan kita tinggal digital right i kayak gitu sama dengan low delay 100. Udah, kita ulang lagi. Oke, ini 1 2 3, nah kemudian 4 dan 0 seperti itu. Oke, seperti itu saja dan selesai. Mudah bukan?